Kalau saya, Mbak, ini soal dari segi hukum kelewat ringan. Karena? Ini kasus kelewat ringan. Oke, mengapa Anda melihat begitu? Tadi Anda bilang di VT Anda itu pasal 160 dan 216. 160 itu delik material. Kalau delik material, Pak Wayan juga ngerti, semua orang ngerti sarjana hukum. Kaidah yang dilarang atau peristiwa yang dilarang itu adalah akibat. Oke. Akibat yang dilarang yang mau dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hasut orang itu mesti berakibat terjadi sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana. Pertanyaan saya, apa isi hasutan itu? Satu. Yang kedua, apa yang terjadi setelah itu hasutan? Apakah hasutan itu ada? Oke. Yang kedua, apa yang terjadi setelah hasutan? Tapi menurut saya, ya, kasus ini dari segi teknis hukum sekali lagi ini kelewat simpel. Oke. Terlalu sederhana. Kalau diletakkan dia dalam landscape politik mutakhir. Anda saya yakin betul tahu lah. Pasti tahu. Karena di 2015 itu hebohnya minta ampun. Ya. Bertolak dari soal itu, pertanyaan hukum kita adalah, apakah Habib Rizik pernah diperiksa sebelumnya sudah ditetapkan jadi tersangka? Oke. Apakah Anda punya data itu? Kenapa pertanyaan itu mesti diajukan? Anda ingat nggak Pak Budi Gunawan dulu? Dan sekarang Kepala BIN itu. Ditetapkan tersangka oleh KPK, dan belum sekalipun Budi Gunawan itu, Pak Budi Gunawan, Jenderal Budi Gunawan itu diperiksa oleh KPK. Oke, kalau di kasus itu ini... salah satu hal yang mengakibatkan pengadilan pada waktu itu mengabulkan pra-peradilan Pak Budi Gunawan. Oke. Atas dasar itu, dan itu sudah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu simple, tinggal dicek sekarang misalnya, apakah Habib Rizik itu pernah diperiksa sebelum ditetapkan menjadi tersangka atau tidak? Simple kan? Oke. Pak Wayan? Sangat simple. Satu. Yang kedua. Yang kedua? Yang kedua. Dan itulah yang dimaksud dengan due process. Terpenuhikah itu dalam pemeriksaan sekarang? Tapi itu lagi-lagi soal kecil. Sangat kecil dan soal simple. Begitu itu. Anda kan tahu sendiri. Masa Anda tahu, saya yakin. Habib Rizik itu dia 50 juta kan waktu bikin kerumunan sana. Kalau dia pidato-pidato itu, setelah pidato itu terus jadi apa? Mereka dia dituduh oleh pasal 160 kan? Pasal 60 itu penghasutan. Hasut itu delik material. Sebab kalau tidak begitu, kau bicara-bicara, isi kepalamu itu juga kau bisa dipenjara. Oke. Begitu. Jadi apa ada peristiwa? Setelah dia bicara itu ada peristiwa yang bertentangan dengan hukum. Nah, jadi begini Mbak, dalam negara hukum, demokrasi, dan orang-orang berakal sehat, ya, hukum itu mesti ditegakkan sejauh dan sebisa, harus dikesampingkan motif-motif subjektif. Oke. Harus dihindarkan betul itu kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan politik. Tidak boleh ada dendam atau apapun namanya itu menuntun menegakkan hukum itu. Baru sehat bangsa ini. Yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini. Anda mohon bawa hati nurani Anda. Dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan bikin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan sampaikan yang sebenarnya. Dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini, akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda.